Assalamualaikum adik-adik kelas 5. Pada video kali ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 4. Denah kandang kelinci. Tata letak bangunan, sanitasi, jalan, dan pembuangan limbah kandang kelinci Pak Rudi sangat rapi. Dengan demikian, setiap pengunjung yang datang akan merasa nyaman. Sebelum membangun kandang kelinci, Pak Rudi telah mempersiapkan segala sesuatunya dengan membuat denah. Tahukah kamu apa itu denah? Denah merupakan gambaran tentang tata letak dalam suatu ruangan atau tempat. Gambaran yang lebih luas dibandingkan dengan denah adalah peta. Peta merupakan gambaran dengan menggunakan skala tertentu mengenai suatu daerah. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu sudah mengetahui luas dan letak wilayah negara Indonesia dengan menggunakan peta. Dengan peta, kita juga bisa mengetahui kondisi geografis negara Indonesia. Nah, amatilah peta pada pembelajaran sebelumnya, tuliskan kondisi geografis wilayah Indonesia, khususnya kondisi geografis pulau-pulau besar di Indonesia. Kondisi geografis Pulau Jawa berdasarkan peta. Luasnya adalah 128.297 km persegi. Batas lautnya adalah Laut Jawa, Samudra Hindia, Selat Sunda, dan Selat Bali. Sedangkan batas daratannya ada Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, dan Pulau Bali. Keadaan alamnya, nama-nama pantai dan lautnya adalah Pantai Karimun Jawa, Pantai Perigi, Pantai Pulau Merah, Pantai Parangtritis, Pantai Klayar, Pantai Balikambang, Pantai Menganti, Pantai Pangandaran, dan Pantai Anyar. Nama-nama dataran rendahnya ada dataran rendah Surakarta, dataran rendah Semarang, dan dataran rendah Madiun. Sedangkan nama-nama gunungnya ada Gunung Ciremai, Gunung Papandayan, Gunung Salak, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Sindoro, Gunung Sumbing, Gunung Merbabu, Gunung Merapi, Gunung Prau, Gunung Lawu, Gunung Ijen, Gunung Argopuro, dan Gunung Semeru. Kondisi geografis Pulau Sumatera berdasarkan peta, luasnya adalah 473.481 km persegi. Batas lautnya ada Teluk Benggala, Selat Malaka, Selat Sunda, dan Samudra Hindia. Sedangkan batas daratannya ada Malaysia, Singapura, Pulau Kalimantan, Kepulauan Mentawai, dan negara India. Keadaan alamnya, nama-nama pantai dan lautnya ada Pantai Lampu, Pantai Sorake, Pantai Rupat, Pantai Trikora, Pantai Pasir Putih, Pantai Tanjung Tinggi, Pantai Carocok, Pantai Parai Tenggiri, Pantai Nongsa, dan Pantai Pasir Panjang. Nama-nama dataran rendahnya ada Anggi Giji, Danau di Atas, Dipa Campat, Danau Emas, dan Air Hitam. Nama-nama gunungnya ada Gunung Bandahara, Gunung Dempo, Gunung Gerodong, Gunung Kerinci, Gunung Leuser, Gunung Marapi, Gunung Perkison, Gunung Singgalang, Gunung Talamau, dan Gunung Talang. Kondisi geografis Pulau Kalimantan berdasarkan peta, luasnya adalah 743.330 km persegi. Batas lautnya ada Selat Karimata, Selat Makassar, Laut Jawa, dan Laut Cina. Batas daratannya ada Malaysia, Brunei, Pulau Sulawesi, dan Pulau Jawa. Keadaan alamnya, nama-nama pantai dan lautnya ada Pantai Kakaban, Pantai Samber Gelap, Pantai Maratua, Pantai Sangalaki, Pantai Beras Basah, Pantai Segajah, Pantai Monpera, Pantai Kijing, dan Pantai Amal Baru. Nama-nama dataran rendahnya ada dataran rendah Ketapang, dataran rendah Selor, dataran rendah Teluk Melano,
dataran rendah Pangkalan Bun, dataran rendah Kuala Kapuas, dan dataran rendah Redep. Sedangkan nama-nama gunungnya ada Gunung Betikap, Gunung Mando, Gunung Niut, Gunung Bawang, Gunung Aurbuna, Gunung Piabung, Gunung Liang Pran, dan Gunung Tikung. Kondisi geografis Pulau Sulawesi berdasarkan peta. Luasnya adalah 180.681 km persegi. Batas lautnya ada Laut Banda, Selat Makassar, Laut Sulawesi, dan Laut Flores. Batas daratannya ada Kepulauan Maluku, Pulau Kalimantan, Pulau NTT dan NTB, dan negara Filipina. Keadaan alamnya, nama-nama pantai dan lautnya ada Pantai Dato Majene, Pantai Ging, Pantai Manakara, Pantai Malarayang, Pantai Likupang, Pantai Lakeba, Pantai Talise, Pantai Lombang, Pantai Palipois, Laut Sulawesi, Laut Wakatobi, Laut Bunaken, dan Laut Sangihe. Sedangkan nama-nama dataran rendahnya ada Bulukumba, Jeneponto, Banteng, Takalar, Giwa, Selayar, Majene, Mamuju, Ujung Pandang, Pangkep Baru, Pinrang, Polewali, Mamasa. Nama-nama gunungnya ada Gunung Mahawu, Gunung Bawah Karaeng, Gunung Latimojong, Gunung Karangetang, Gunung Gandang Dewata, Gunung Awu, Gunung Lokon, Gunung Kelabat, Gunung Mekongga, dan Gunung Seputan. Kondisi geografis Pulau Papua dan Maluku. Luasnya adalah 786.000 km persegi. Batas lautnya ada Laut Filipina, Samudra Pasifik, Laut Arafuru, Laut Banda, Laut Sulawesi, dan Laut Halmahera. Batas daratannya ada Papua Nugini dan Australia. Keadaan alamnya, nama-nama pantai dan lautnya ada Pantai Liang, Pantai Natsepa, Pantai Santai, Pantai Sopape, Pantai Namalatu, Laut Banda, Laut Halmahera, Laut Maluku, dan Laut Seram. Sedangkan nama-nama dataran rendahnya ada Dataran Rendah Pesisir bagian selatan Papua, Dataran Rendah Pesisir Arafuru, Dataran Rendah Pesisir Barat Laut Papua, Dataran Rendah Transfly, Dataran Rendah Teluk Papua. Nama-nama gunungnya ada Puncak Jaya, Gunung Trikora, Gunung Mandala, Gunung Valentin, Gunung Papua Peak, Gunung Gamsunoro, Gunung Sahuai, Gunung Walolon, Gunung Gamalama, dan Gunung Hiri. Kondisi geografis Pulau Bali dan Nusa Tenggara. Luasnya adalah 68.871,25 km persegi. Batas lautnya ada Laut Bali, Selat Lombok, Samudra Hindia, Selat Bali, Laut Flores, dan Laut Timor. Batas daratannya adalah Kalimantan, Nusa Tenggara Barat, Jawa Timur, dan Timor Leste. Keadaan alamnya, nama-nama pantai dan lautnya ada Pantai Sanur, Pantai Kuta, Bedugul, Tanjung Benoa, Pantai Nusa Dua, Pantai Legian, Pantai Jimbaran, Laut Bali, Pantai Selang Belana, Pantai Seger, Pantai Gilimeno, Pantai Senggigi, Pantai Pulau Kenawa, Laut Sawu, dan Laut Timor. Sedangkan nama-nama dataran rendahnya ada Tabanan, Gianyar, Buyan, Batur, Buleleng, Lombok, Flores, dan Sumbawa. Nama-nama gunungnya ada Gunung Agung, Gunung Abang, Gunung Batur, Gunung Batu Karu, Gunung Iliboleng, Gunung Lewotobi, Gunung Mutus, Gunung Rinjani, Gunung Tambora, Gunung Batutara, Gunung Egon, Gunung Iliwarung, Gunung Inulika, Gunung Lewatolo,
Gunung Mutis, Gunung Rokatenda, dan Gunung Kelimutu. Nah, setelah kamu mengetahui kondisi geografis pulau-pulau besar yang ada di Indonesia, buatlah kesimpulan kondisi geografis wilayah Indonesia secara umum. Bandingkan hasil kesimpulanmu dengan temanmu, mintalah pendapat dan penjelasan dari bapak atau ibu guru. Nah, ini hanya sekedar alternatif jawaban ya. Wilayah Indonesia yang berupa kepulauan, antara pulau satu dengan yang lainnya disatukan oleh laut, mengakibatkan bervariasinya potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Masing-masing pulau memiliki karakteristik masing-masing, mulai dari kondisi alam maupun kondisi sosial budayanya. Variasi dan karakteristik potensi tersebut terlihat dari lengkap dan beragamnya bentang alam dan hasil alamnya. Beragamnya suku bangsa yang mengakibatkan beragam pula adat istiadat dan budayanya, serta beragamnya agama, golongan dan kelompok masyarakatnya. Keberagaman yang disebabkan adanya perbedaan antara pulau satu dengan pulau yang lainnya ini tidaklah menjadi pemecah dan perenggang, namun justru menjadi pemersatu, karena antara yang satu dengan yang lain bisa saling melengkapi. Setelah kamu mengetahui kondisi geografis wilayah negara Indonesia, sekarang giliranmu untuk mengetahui kondisi geografis wilayah tempat tinggalmu. Gambarkan ke dalam sebuah peta sederhana. Untuk mendapatkan data dan informasi yang akurat, kamu bisa melakukan pengamatan langsung dan bertanya kepada para pengurus RT dan RW ataupun tokoh masyarakat di wilayah tempat tinggalmu. Nah, ini jawabannya berbeda-beda ya, disesuaikan dengan kondisi geografis wilayah tempat tinggal kalian masing-masing. Ini kakak berikan contoh peta kondisi geografis wilayah RW tempat tinggalku. Luas, letak, dan kondisi geografis negara Indonesia merupakan modal dasar yang sangat penting bagi pembangunan nasional dan pemerataan hasil-hasilnya. Namun demikian, semuanya itu harus didukung dengan perilaku dan sikap positif yang sesuai dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Sikap dan perilaku negatif yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila-sila Pancasila akan menjadi penghambat pembangunan nasional. Nah, sekarang mari membaca teks bacaan berikut. Gotong royong modal dasar pembangunan. Gotong royong merupakan modal dasar bagi terciptanya suasana kemasyarakatan yang harmonis. Mengapa demikian? Karena dengan bergotong royong, masyarakat akan sering melakukan silaturahmi dan kerjasama, sehingga terjalinlah solidaritas. Seiring dengan munculnya rasa solidaritas inilah, akan muncul juga rasa empati dan simpati di antara masyarakat yang akan mempererat dan memperkuat hubungan masyarakat. Tidak ada perbedaan dalam prinsip gotong royong. Gotong royong adalah kerja bersama, memeras keringat secara bersama, dan perjuangan saling bantu-membantu secara bersama. Gotong royong dilakukan demi mencapai tujuan bersama, tidak mempedulikan agama, suku, ataupun golongan. Prinsip-prinsip gotong royong sangat bermanfaat bagi pelaksanaan pembangunan nasional, karena semua masyarakat merasa saling memiliki. Masyarakat juga merasa mempunyai tujuan yang sama, yakni terwujudnya kehidupan yang sejahtera. Dengan bergotong royong, segala program pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah akan dapat dilaksanakan dengan baik, tanpa adanya gangguan yang disebabkan oleh ketidakharmonisan masyarakat. Nah, sebutkan ide pokok masing-masing paragraf pada teks gotong royong modal dasar pembangunan. Paragraf 1, ide pokoknya adalah gotong royong merupakan modal dasar bagi terciptanya suasana kemasyarakatan yang harmonis. Paragraf 2, ide pokoknya adalah dalam gotong royong tidak ada perbedaan antara yang satu dengan yang lain. Sedangkan paragraf yang ketiga, ide pokoknya adalah prinsip-prinsip dalam gotong royong bisa menjadi modal pembangunan nasional. Nah, berdasarkan ide pokok berikut, kembangkan menjadi sebuah paragraf. Musyawarah mufakat adalah nilai luhur bangsa yang harus terus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Musyawarah mufakat adalah nilai luhur bangsa yang harus terus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
Penerapan dalam sikap sehari-hari adalah dengan mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, serta mengutamakan budaya musyawarah dalam menyelesaikan masalah, dengan diliputi oleh semangat kekeluargaan. Kebebasan memeluk agama atau kepercayaan adalah hak setiap warga negara. Contoh paragrafnya, kebebasan memeluk agama atau kepercayaan adalah hak setiap warga negara. Setiap agama tentunya memiliki aturan masing-masing dalam menjalankan ajaran agamanya. Namun, perbedaan ini bukanlah alasan menjadi pemecah belah, namun justru menjadi pemersatu dan memperkaya nilai-nilai dalam masyarakat. Selain pengetahuan dan keterampilan dalam beternak kelinci, ternyata Pak Rudi juga memiliki wawasan yang luas tentang bangsa dan negara. Pak Rudi banyak memberikan pengetahuan kepada Edo berkaitan dengan Pancasila dan kondisi geografis wilayah Indonesia. Nah, sekarang mari menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Dengan mengamati peta, kamu telah mengetahui kondisi geografis Indonesia dan kondisi geografis tempat tinggalmu. Apa yang dapat kamu lakukan untuk memanfaatkan kondisi geografis lingkungan atau wilayah tempat tinggalmu? Misalkan, kita dapat memanfaatkan kondisi geografis lingkungan wilayah tempat tinggal untuk menunjang kegiatan ekonomi. Misalnya saja lingkungan sekitar berupa daerah pegunungan, maka dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan pariwisata. 2. Gotong royong dan musyawarah merupakan contoh perilaku yang mencerminkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Masihkah kedua perilaku tersebut diterapkan di wilayah tempat tinggalmu? Sebutkan contohnya. Nah, alternatif jawabannya, gotong royong masih diterapkan di lingkungan tempat tinggalku. Misalnya saja saat ada tetangga yang hajatan, banyak warga sekitar yang membantu. Sementara musyawarah juga masih diterapkan dalam beberapa kegiatan bersama. Misalnya saja ketika membahas pembangunan tempat ibadah. Nah, itu tadi hanya alternatif jawaban ya. Oke, sampai di sini dulu video kali ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.